Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi sya'alahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'il ulama'i wal musannifin wal jamil malaikatil muqarrabin khususnya Abdul Qadir Al-Jilani syarahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tamailah jami'ahil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi magharibiha bari wa barusan aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa masyaykhina wa nakhususin arwahi bahai ma'ruf khalil maji sami'in para yai duriyah masayih derboyo keluarga kula panjenengan sedaya ingkang sampun kapundhut mugi-mugi wonten alam barzah dengan rahmat amal ibadah diterima dosa lepat dipun ngapunten. Wa khususan musannif hadzal kitab Bahya Asari. Sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liqadai hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikril ahadithi wal atharil waridati fi raf'il ilmi. Fasal menjelaskan tentang hadis-hadis dan athar sahabat yang datang untuk menjelaskan diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu, hilangnya ilmu, wa nuzulil jahli dan turunnya kebodohan. Wa ingdarin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peringatan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa i'lamihi kemudian pemberitahuan Kanjeng Nabi bi annal akhira syarrun bahwa sesungguhnya perkara yang akhir itu yang jelek. Wa anna ummatahu satatabiul muhdatsati minal umuri wal bidai. Dan umat jeng Nabi akan mengikuti perkara-perkara baru, bid'ah wal ahwa, kesenangan-kesenangan syahwat, wa annad-dina innama yabqa inda khossatin minan nas. Dan sesungguhnya agama itu tinggal bagi orang-orang khusus dari manusia. Jadi agama akhirnya menjadi hal yang langka, hal yang istimewa banget, hanya diterapkan oleh orang-orang yang khusus, tidak semua orang. Dan ini nampaknya ya sudah mulai kita rasakan. Terus ngeten. Ilmu agama yang dimaksud nantinya akan hilang. Karena orang-orang yang menyandang ilmu itu, para ulama, para alim, para kiai, podo sedo. Ya wes kita hitung aja setengah tahun corona ini sudah berapa kiai yang dipanggil sudah ya. 300 lebih
dari NU para kiainya dipanggil Allah dengan bisa COVID, bisa penyakit-penyakit bawaan yang disertai dengan COVID. Ya, ini banyak sekali. Ya. Ini bukti bahwa ilmu memang sebagian telah dicabut dan melalui proses pencabutan ilmu itu nyata-nyata kita rasakan. Nah, untuk menghasilkan ulama dengan kadar ilmu yang mumpuni seperti para beliau yang kapundhut itu butuh waktu yang lama, butuh biaya yang banyak, butuh kesungguhan yang luar biasa. Nah, ya, belum muncul tokoh-tokoh yang baru yang sekaliber beliau. Ini menjadi permasalahan. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala fi Fathil Bari, ini syarah Bukhari, yakbidullahul ulama'a, Allah mencabut para ulama, mewafatkan mereka. Wa yakbidul ilma, Allah mencabut ilmu, ma'ahum beserta para ulama itu. Jadi mergo sing nggawa ilmu itu ulama, kemudian ketika ulama itu diwafatkan ya otomatis ilmunya katut. Jadi katut dibawa wafat ya. Dalam arti sing menguasai ilmu itu berkurang, gampangannya gitulah ya. Sing menguasai ilmu itu menjadi berkurang. Lah berkurang terus suwe-suwe entek ya sudah. Karena ternyata begini ya, orang yang dikehendaki Allah untuk mau belajar di pesantren itu ternyata langka ya. Yo amit jika dibandingkan dengan misalnya yang ke sekolah ya. Jadi ya ini seperti itu ya. Sing mondok karo sing sekolah yo akeh sing sekolah. Itu kenyataan masyarakat kita seperti itu. Itu Indonesia. Padahal Indonesia termasuk negeri yang religius, ndahnya terus sing sak donya ya. Seperti misalnya negara-negara sing cenderung sekuler apa meneh ya. Yang negeri dengan religiusitas yang tinggi seperti Indonesia saja yang ke pesantren dengan ke sekolah masih banyak yang ke sekolah. Ya, kemudian juga yang ke pesantren akan dibagi-bagi karena jenis pesantren juga reno-reno. Ya, pesantren yang sudah mengalami pembaharuan ya, dengan kurikulum baru, dengan kurikulum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Nah, itu kadang-kadang ciri khas pesantrennya semakin luntur. Ya, ya gampangannya cara diduki kitab kuning ya tidak bisa menguasai seperti santri-santri yang dahulu atau pesantren-pesantren salaf. Ini kenyataan. Fatang sa'u akhdatun yang zu ba'duhum ala ba'din. Ya karena ilmu dicabut, penyandang ilmu yaitu ulama diwafatkan, maka para muda, kaum muda akan ngelunjak satu dengan yang lain. Gampangane aturan beragama ya luntur ya, sopan santun akhlak ya hilang. Nazwal iri alal iri, sebagaimana saling ngelunjake unta satu dengan yang lain. Jadi ya diumpamakan semacam kehidupan binatang yaitu unta, yang satu dengan yang lain karepe dhewe, mbuh sikut-sikutan, mbuh kawin, mbuh aturannya hilang gitu ya. Perilaku binatang kayak apa, nah itu menerap pada manusia karena ilmu yang menjadi setir bagi perilaku sudah dicabut dengan dicabutnya para penyandang ilmu itu yaitu para ulama. Wa yakunu asaihu fihim mustad'afan. Para orang tua, para syekh ya,
di kalangan kaum muda itu dianggap lemah. Jadi wis gak patek digatek. Dan itu kita rasakan hari-hari ini. Wa ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin adamin faqala ya ayuhan nasu khudu minal ilmi qabla ayyuqbadu. Jadi pas haji wada kanjeng Rasul berdiri di atas onta coklat ya, sambil ngendika wahai manusia khudu minal ilmi qabla ayyuqbadu. Ambillah ilmu sebelum dicabut ilmu itu. Yes. Ngaji yo mumpung je enek sing ngulang. Ngaji yo mumpung je enek sing murui. Mumpung masih ada ilmu itu dan yang mengajarkan ilmu itu masih ada, maka carilah ilmu itu. Engko lak wis kadung gak enek awake dhewe tempat belajar, para ulama wis diambil, bingung awake dhewe. Sebelum ilmu dicabut, ya, carilah ilmu tersebut. Nah, di antara ilmu yang dicabut duluan itu ilmu waris. Ilmu yang dicabut duluan itu ilmu waris. Di sahabat yang ahli di bidang waris, Zaid bin Thabit, ya, ini penulis wahyu Rasul. Ya, ilmu yang diambil pertama adalah ilmu waris. Ya. Dengan cara gimana? Ya. Dan ini sudah mulai kita rasakan ya. Pembagian harta warisan tidak menggunakan ilmu waris. Ya. Monggo belum mepet. Salam, monggo. Pembagian harta peninggalan dilakukan dengan non ilmu waris. Contoh yang paling sederhana, ya, di Quran kan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unthayain. Bocah lanang memperoleh 2 kali bocah wedok. Jadi kalau ada pembagian asobah, ya istilahnya ada duruus cacah kepala, anak laki-laki dihitung berkepala 2, anak perempuan dihitung berkepala 1. Jadi kok misalnya asobah itu ada 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, nanti ada duruusnya 3, karena laki-laki 1 itu dihitung 2, ya, anak perempuan dihitung 1. Jadinya dihitung 3. Itu di aturan Quran seperti itu, tapi prakteknya ternyata sekarang pembagian waris ya banyak, bahkan di kalangan keluarga kiai sendiri laki-laki dan perempuan dianggap sama. Ini banyak terjadi. Jadi termasuk ilmu yang diangkat dahuluan oleh Allah adalah ilmu waris dengan seperti itu, ya. Dan orang belajar waris juga jarang, ya. Jadi sebutlah misalkan ada 1000 santri, ya, kemudian yang belajar faraid, belajar hitung-hitungan waris juga hanya beberapa, dan beberapa itu yang paham bisa mengerjakan juga semakin sedikit lagi. Ini kenyataan kehidupan kita saat ini memang seperti itu, ya. Karena apa ya, saya pernah dulu ngurusi teman-teman itu angka-angka pecahan, ya, setengah, sepertiga, penambahan, pengurangan dan sebagainya, angka pecahan gitu ternyata jarang yang bisa, sama dengan anak mata pelajaran yang dianggap momok, ya. Nah, juga begitu waris di kalangan dunia pesantren karena berupa hitungan-hitungan, angka-angka juga
banyak santri mengalami kesulitan dalam masalah ini. Wong ada yang pernah tak jedai setengah, seperdua dengan seperempat ya akeh endi lho kok jadi akeh seperempat mergo angkane papat. Ini kan ilmu, yaitu para alim, para kiai. Jadi wong ada ya, saya pernah tamat SD ini mau kemana? Saya jawab ke Madrasah Sanawiyah, ketika itu Madrasah Sanawiyah Ngelawak. Ya gunemannya nggak enak ketika itu. Opo arep dadi mudin gitu ya. Aduh gitu ya. Nah, itu nyata ya ketika itu. Padahal ke madrasah itu, apalagi ke pesantrennya semakin mengecil lagi. Kan pesantren, madrasah, sekolahan gitu ya. Pesantren kemudian berubah ke madrasah, berubah ke sekolah. Ya. Ini, menurut Karl Steinbrink seperti itu. Fasa'alahu Arabiyun. Ini ada orang Badui yang nanya. Jadi Kanjeng Rasul ngendika di atas unta, wahai manusia, ambillah ilmu sebelum dicabut, ya, sebelum diangkat dari bumi. Ya, ingatlah bahwa hilangnya ilmu itu dengan perginya atau wafatnya para pembawa ilmu. Ini ada orang Badui yang bertanya, Fakola ya Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna wa baina adharina al-masahifu. Rodok bantah ini orang Badui ini. Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu diangkat dari kita padahal di antara kita itu ada mushaf, ada Quran. Ya. Wa qad ta'alamna ma fiha wa 'allamnaha abna'ana. Kita telah belajar mushaf itu dan apa yang ada di dalam mushaf itu kita pelajari dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana ilmu jenengan loh? Ilmu ngendiko, ilmu dicabut. Padahal kita punya mushaf, punya kitab Quran, dan kita mempelajari Quran itu dan juga mengajarkan kepada anak-anak kita, wanisa anak, istri-istri kita, wa khuddamana, pembantu-pembantu kita. Nah, ini Kanjeng Rasul marah ya, duko farofa'a ilahi ra'sahu wa huwa mughdibun. Jadi Kanjeng Rasul mengangkat kepala sambil marah ya. Faqala wa hadhil yahudu wan nasara baina adharihim al-masahifu wa lam yata'allaqu minha bi harfin fima jahum bi anbiya'uhum. Kasusnya itu sama dengan kasus Yahudi dan Nasrani. Di antara mereka ada mushaf, ada Zabur, Taurat, Injil ya. Walam yata'alaku minha bi harfin fima ja'ahum bi anbiya'uhum. Sayangnya apa yang ada di dalam kitab mereka itu tidak dijadikan pedoman. Apa-apa yang disampaikan oleh para nabi mereka tidak dijadikan pedoman. Jadi ya wis mushaf, kitab hanya hiasan saja, isine piye gak diamalke. Ini jawaban Kanjeng Rasul menjawab tanda kutip bantahan seorang Badui tadi. Bakola Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalun nasu mustamina bi khairin ma atahumul ilma min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Tiada hentinya ya, tiada hentinya manusia diselimuti dengan kebaikan. Jadi manusia diselimuti dengan kebaikan, dikupengi karo kebaikan ya. Ma'atahumul ilmu min ashabi Muhammadin, asalkan ya, ilmu yang dibuat pedoman oleh mereka itu dari
sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW wa akabirhim dan pembesar-pembesar mereka. Jadi di kalangan sahabat ada para ulamanya, ada orang-orang yang alim ya, yang bisa kita runut untuk belajar kepada para beliau ya. Ketika manusia masih diliputi dengan ilmu yang berasal dari para sahabat-sahabat agung itu, maka kehidupan manusia akan diselimuti dengan kebaikan. Fa'idha atahumul ilmu min kibali asohirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Tetapi jika kemudian ilmu itu dari kalangan-kalangan bukan orang-orang agung, pribadi agung, tapi ya sosok-sosok kecil ya, maka serta wa tafarraqat ahwa'uhum, hawa nafsu, kesenangan itu yang lebih diutamakan, maka ya manusia akan binasa ya. Manusia akan binasa. Jadi wis intine dari mana kita mengambil ilmu itu ya dari kalangan-kalangan yang merupakan tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar, jelaslah jeluntrunge gitu ya. Dan itu menjadi bukti bahwa sanad keilmuan itu menjadi penting ya. Kepada siapa kita belajar ilmu itu, mengambil ilmu itu, ini menjadi penting. Ojo syukur angger belajar ilmu. Jadi, kepada siapa kita belajar ilmu agama, kemana kita memilih pondok pesantren, itu harus betul-betul selektif agar kehidupan kita ya diselimuti dengan kebaikan tadi. Kita lanjutkan. Warawal Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu la taqumu sa'atu hatta ta'khuda ummati bi ahdil quruni qablaha sibron bi sibrin wa dira'an bi dira'in. Kiamat tidak akan terjadi sehingga umatku ya mengambil perilaku orang-orang sebelumnya setapak demi setapak. Gampangannya sebelum umat Islam, sebelum umat Muhammad itu kan ya Bani Israel, Yahudi dan Nasrani ya. Nah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku, umat Kanjeng Rasul Muhammad, kita dalam hal ini akan meniru perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Kira-kira seperti itu. Wadiroan bidiroin, sak depo. Ya, sebenarnya setapak demi setapak. Jadi perilaku yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani akhirnya kita contoh. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kiamat ya tunggu sebentar lagi. Fakila ya Rasulullah, ya, kafarisa warum, seperti orang Persia dan orang Rom. Fakola waman annasu ilahum, apakah ada manusia selain mereka. Jadi yang ditiru ya, maaf tadi saya menyebut Yahudi dan Nasrani, yang dimaksud di sini ternyata adalah bangsa Persia dan bangsa Romawi. Jadi ingatan setting bangsa Arab ya sebelum kedatangan Islam itu yang menjadi negara adidaya itu dua ya, Romawi dan Persia. Romawi itu mengikuti agama Nasrani, kemudian Persia mengikuti agama Majusi, menyembah api ya, penyimpangan dari Zoroaster. Itu dua bangsa ini yang super power ya, saling berebut pengaruh kawasan-kawasan di sekitar tempat Islam berkembang ya. Itu gantian ya. Maka ketika asbabun nuzul surat Rum itu kan
bangsa Romawi awite kalah karo bangsa Persia ya, karena Romawi dalam kondisi yang lemah ya. Nah, ketika perang seperti itu kan biasa orang yang di luar pihak kedua belah pihak itu jago-jagoan ya. Nah, umat Islam itu dianggap bolone Romawi ya, karena sama-sama memiliki kitabnya ya. Kita punya Quran, Romawi yang Nasrani punya kitab Injil, Taurat, Zabur dan seterusnya. Nah, kafir Quraisy itu dianggap bolo Persia ya, karena sama-sama agama pagan ya, menyembah berhala, menyembah api, dianggap seperti itu. Nah, ketika bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia, bangsa kafir Quraisy ngelok-ngelok ke umat Islam, deloken bolomu kalah, kalau awakmu sok tak yek-yek kaya bangsa Romawi juga diyek-yek bangsa Persia. Nah, tetapi di ayat itu kan dijelaskan bahwa dalam sekian waktu, angka 9 tahun, nanti bangsa Romawi yang tadinya kalah akan menang ya. Kemudian umat Islam menjadi bergembira, dan kenyataannya memang seperti itu. Dalam waktu yang 9 tahun betul, bangsa Persia dikalahkan bangsa Romawi. Jadi Romawi yang awite kalah bisa unggul ya. Ini termasuk mukjizat karena ketika ayat ini turun itu belum terjadi, tapi kemudian ayat menjelaskan dan akhirnya betul-betul terjadi, bangsa Romawi memenangkan perang terhadap bangsa Persia ya. Nah, perilaku Persia dan Romawi yang merupakan setting sebelum Islam ini perilakunya dicontoh, ditiru oleh umat Islam, dan ketika itu terjadi berarti ya sebentar lagi akan terjadi kiamat gitu ya. Mulane sing durung rabi ndang padha rabi. Selak kiamat ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tattabi'anna sunana man kana qablakum sibron sibron wa dhiro'an dhiro'an hatta law dakhulu fi hajri dabbin taba'tumuhum. Ini mirip dengan yang tadi, dengan redaksi yang berbeda. Kanjeng Rasul ngendika ya, kamu semuanya akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu, setapak demi setapak ya, dhiro demi dhiro, sampai-sampai seandainya mereka masuk ke lubang nyambi dob ya, kamu juga akan mengikuti ya. Jadi kalau umat-umat sebelum kita pernah melakukan apa, nanti umat Islam juga akan tiru-tiru seperti itu sampai ke masuk lubangnya binatang dob ya, nyambi. Nah, umat Islam juga akan seperti itu, diumpamakan kira-kira seperti itu ya. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara qala faman. Ini kalau tadi Romawi dan Persia, yang ini yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasoro, Yahudi dan Nasrani. Karena agama Samawi ya, sebelum Islam adalah itu ya, Yahudi dan Nasrani. Meski semuanya dulu ketika masih murni belum tahrif ya, semuanya adalah Islam ya. Semua nabi agamanya Islam. 124.000 nabi menurut sebagian riwayat, 313 rasul menurut sebagian riwayat, itu semuanya agamanya adalah Islam ya. Hanya beda dari segi syariah dengan kita, sama dengan kita dalam segi akidah. Monggo bapak-bapak kali dipun ini contoh sederhana ya, Bani Israel dulu
baju terkena najis tidak bisa dicuci tapi disobek ya. Kita bisa dicuci kalau menghilangkan najis, tinggal nanti najisnya muwalado, mukhafafah atau mutawasitoh kalau di Syafi'iyah ya. Kemudian perubahan jumlah istri misalkan ya. Nabi Adam putra putrine bisa menikah antar saudara asalkan tidak kembarannya. Kemudian di masa Nabi Musa Bani Israel ya, karena bayi laki-laki banyak dibunuh oleh Fir'aun karena khawatir ada ramalan bahwa tahta Fir'aun akan dihancurkan oleh bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Akhirnya bayi laki-laki Bani Israel dibunuh ya. Nah, ini kisah Nabi Musa dikenter ke kali itu ya. Ini seperti itu, sehingga wong lanang larang regane ya, sehingga satu laki-laki boleh menikah sebanyak dia suka ketika itu ya. Zaman Nabi Muhammad laki-laki satu bisa menikah dengan 4. Nih perubahan angka ini tiap syariat berbeda ya. Ya disesuaikan dengan kondisinya. Kondisinya kayak apa? Ada dulu mengumpulkan saudara boleh ya. Nabi Yakub itu punya 2 istri, Laya dan Rahel itu kakak beradik, itu boleh ketika itu ya. Nah, tapi kita di zaman umat Muhammad tidak diperbolehkan. Dulu harta rampasan dibakar, nggak dibagi, tapi umat Kanjeng Rasul Muhammad harta rampasan perang bisa dibagi. Jadi ini syariah berbeda-beda satu nabi dengan nabi yang lain, tapi dari segi akidah semuanya adalah sama ya. Allah satu, surga neraka ada, malaikat ada ya. Ini sama di setiap nabi dan rasul. Makanya tradisi tabarukan kita ini aswaja ya, itu dilakukan juga oleh generasi awal para sahabat. Bahkan Kanjeng Rasul masih sugeng ya, juga dilakukan oleh nabi sebelum Nabi Muhammad. Contohnya ya ketika Nabi Yakub yang kondisinya buta diusap dengan bajunya Nabi Yusuf, kemudian bisa mersani kembali. Itu kan tabarukan ya, cara awake dhewe menyebutnya kan. Apa hubungannya loro mripat karo baju kan, nggak ada kalau secara dohir ya. Tetapi itu dilakukan ya. Sama dengan para sahabat yang mengoleksi rambut Rasulullah ketika haji wada, Kanjeng Rasul tahallul, rambutnya dikoleksi para sahabat ketika itu ya, tabarukan juga ya. Ada sahabat yang Kanjeng Rasul sare dikeroki kringete digawe minyak wangi. Mergo Kanjeng Rasul secara fisik ya memang seperti manusia kita juga, tapi sebenarnya juga ada banyak perbedaan ya. Kanjeng Rasul kringete wangi. Kanjeng Rasul itu pipisnya gak najis, darahnya juga tidak najis. Kanjeng Rasul ada ngutus sahabat iki pendemen nyanggone tempat sing gak enek wong ngeruh. Lah kok malah diombe ya darahe Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul pipis diselengi soramben, lah kok ilang pipisnya, ternyata diminum sahabat ya. Itu kisah-kisah nyata ya. Jadi Kanjeng Rasul tidak najis ya. Nah, Kang Khosiin pipisnya ya najis ya. Ya kula ngene nggih sami mawon kalian jenengan ya, mutawasitoh ya. Ini seperti itu. Jadi tradisi tabarukan juga sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Kanjeng Rasul Muhammad. Ya. Warwa at-Tabrani an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna awwala hadhil ummati khiyaruhum. Jadi awalnya umat ini adalah yang paling baik. Kapan hari saya jelaskan, generasi terbaik adalah generasi sahabat. Si nomor loro tabiin, si nomor telu tabiin. Nyolot guri nyolot elek. Sing elek dhewe zamane awake dhewe ini. Tapi engko ana sing luwih enak neh, yaitu zamane anake
dhewe. Anak sing luwih elek neh yaitu putune dhewe. Anak sing luwih elek neh buyute dhewe. Semakin mengguri zaman semakin elek. Ya. Kapan pernah saya bahas ini ya. Bukan dari segi teknologi. Kalau dari segi teknologi dan capaian ilmiah, ilmu pengetahuan ya semakin hari semakin maju. Tapi dari segi mutu keimanan ketakwaan ya cenderung merosot. Abu Bakar itu menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad, tapi ditolak. Kanjeng Rasul ada mobilisasi dana, siapa di antara kalian yang rela menyerahkan hartanya untuk jihad fisabilillah? Sayyidina Utsman ngacung, ya, saya 200 ekor unta lengkap dengan persenjataannya. Catat, siapa meneh? Gak ada sing ngacung. Sayyidina Utsman angkat tangan lagi. Saya 200 ekor unta lengkap dengan persenjataannya. Catat, pun pinten berarti? 400. Sinten malih? Gak enak sing angkat tangan. Sayyidina Utsman angkat tangan lagi. Kulo 200 ekor unta lengkap dengan jadinya 600 lengkap dengan persenjataannya. Itu Sayyidina Utsman. Saiki mbuh cara enek mobilisasi kaya ngene terus kita angkat tangan piro gitu ya. Koin gitu ya. Anak kota mubeng ndelik gaya ditutup-tutupi mergo gak akeh mergo saiki kelutik ya. Ya, ini seperti itu orang dahulu. Jadi generasi awal ya generasi terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi ya sahabat lah yang terbaik. Wa akhiroha saroruhum, akhirnya umat ini itu yang jelek, yang terjelek. Sing awal apik dhewe ya nyolot mengguri elek dhewe sing ngguri dhewe. Mukhtalifina padha persulayan kabeh. Beda pendapat, tukaran, gontok-gontokan. Mutafarrikina padha pecah-pecah. Sikut-sikutan dhewe-dhewe. Ini umat akhir zaman. Beda pendapat dikedepankan. Ya, gak mau bersatu. Sing salah awakmu, ora iso. Sing bener aku. Awakmu sing salah, rebutan sama. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fatatihi maitatuhu wa huwa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyatiya ilaihi. Nah terus piye kondisinya awake dhewe apike menghadapi zaman atau hidup di zaman yang kayak gitu? Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fatatihi maitatuhu ya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya hendaknya ya dia mati ya dengan kondisi ya, dia berusaha untuk mendatangi manusia apa-apa yang dia senang seharusnya didatangi. Jadi ini contohnya kondisinya yang sudah kayak gini dan kita alami saat ini, kok awake dhewe seneng dikei karo wong liya, berarti awake dhewe ya kudu ngekei, ngene gampangane ya. Kalau kita suka dikasih oleh orang lain, maka kita harus mengasihi, memberi. Kalau kita senang ditolong oleh orang lain, maka kita juga harus saling senang untuk menolong. Jadi kalau awake dhewe senang diberlakukan oleh orang lain seperti itu, maka kita harus memberlakukan orang lain dengan itu tadi. Jadi awake dhewe senang ditulung, ya kudu senang
nulung. Lak seneng dikasih, diberi sesuatu, yo awake dhewe kudu memberi sesuatu. Ya, kita mati dalam kondisi yang demikian gitu loh ya. Menghadapi akhir zaman yang dingendikake Kanjeng Rasul. Wa an Hisam bin Urwah rahimahullah taala annahu sami'a abahu yaqulu lam yazal amru bani Israila mustaqiman hatta hadatha fihim al muwalladuna abna'u sabayal umami. Jadi ini menimpa Bani Israel ya, tiada henti-hentinya Bani Israel itu jejak ape istiqomah ya. Awite Bani Israel itu istiqomah, jejak lurus ya. Hatta hadatha fihim al-waladun abna'u sabayal umami. Mulai punya masalah di Bani Israel ketika terjadi banyak anak dilahirkan hasil dari tawanan gitu ya. Jadi ketika menaklukkan bangsa lain kan menjadi tawanan. Nah itu kemudian terjadi pencampuran darah dengan Bani Israel, lahir dengan adanya tawanan-tawanan itu anak-anak yang ya sudah tidak murni Bani Israel lagi, campur darahnya karo darah bangsa lain. Sejak itu terjadi permasalahan. Fa'adatu fihim al-qaula birro'yi. Lah kok sakit ngoten? Iya, karena ya dengan adanya orang-orang percampuran darah ini dengan para tawanan perang itu muncul hal baru, yaitu soal agama dengan mengemukakan pendapat. Jadi pendapat itu diambil dengan pemikiran, tidak dengan nas cara saiki ya. Jadi pendapat-pendapat agama didasarkan kepada ra'yu, pada pendapat akal. Wa adallu Bani Israil. Ya, akhirnya hal itu menyebabkan Bani Israil menjadi sesat. Jadi awite lurus istiqomah. Ya, kemudian terlahir anak-anak hasil persilangan dengan tawanan dari bangsa lain. Nah, akhirnya muncul generasi yang suka mengambil pendapat agama dengan pendapat akal, pendapat ra'yu. Jadi mengambil pendapat agama, ya, faham agama dengan didasarkan pada ra'yu, pada pendapat akal. Ya. Nah, inilah mulai menyimpang. Ya. Apa tidak boleh kita menggunakan akal? Ya boleh, wong di Quran itu afala yaqilun yatadabbarun, memakai perintah-perintah untuk menggunakan akal, berangan-angan dan seterusnya. Ya, tapi ya nanti ketika pendapat-pendapat itu berhadapan dengan wahyu, ya harus takluk kepada wahyu. Akal digunakan untuk memahami wahyu. Ojo sampai akal ditempatkan di atas wahyu. Nah ini yang repotnya, dan itu pernah terjadi dalam sejarah Islam, yaitu di kalangan Bani Abbasiyah ketika filsafat mengemuka ya. Ketika filsafat mengemuka di masa 3 khalifah, yaitu Al-Ma'mun kemudian dan 2 khalifah setelahnya ya. Ini akal dikedepankan melebihi wahyu ya. Maka ada istilahnya mihnah gitu ya, uji akidah tentang kemakhlukan Quran. Jadi jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah kan menyebut Al-Quran itu qadim. Nah, Bani Abbasiyah, para khalifahnya yang 3 khalifah tadi itu punya pendapat bahwa Quran itu kudus, makhluk ya, karena mendasarkan pada pendapat Mu'tazilah. Madhab resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah ketika itu ya adalah Mu'tazilah ya, mengemukakan lebih mengedepankan rasio. Ini kelompok rasionalis itu adalah Mu'tazilah ya.
Sehingga seperti itu. Di satu sisi memang ilmu pengetahuan maju pesat, tapi di sisi yang lain ya banyak terjadi distorsi agama tadi. Kola wakana abi yakulu as-sunana as-sunana. Ya, berpeganglah kamu kepada sunnah, berpeganglah kamu kepada sunnah. Termasuk ini ya, mengapa kemudian muncul Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari dan Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi ya, untuk merumuskan akidah umat biar kembali lagi seperti akidahnya para sahabat dan termasuk juga Rasulullah. Nah, ini yang karena ada penyimpangan-penyimpangan akidah yang dilakukan oleh Mu'tazilah ya. Sehingga perlu diluruskan ya. Sehingga muncul dua pendekar tadi, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Tempatnya berbeda tapi hasilnya sama, hampir sama ya. Kemudian juga muncul Imam Tohawi ya. Jadi di tempat berbeda tetapi hasilnya sama karena sama-sama ahlu sunnahnya, dan yang dihadapi sama, yaitu Mu'tazilah. Sama dengan Mu'tazilah itu pahamnya free will, sama dengan Qadariyah, manusia berbuat tidak atas intervensi Tuhan. Jadi kalau seseorang duduk ya dia menghendaki duduk kemudian melakukan duduk itu ya. Kemudian kalau orang berjalan ya dia berkehendak untuk berjalan dan melakukan perbuatan berjalan, tidak ada intervensi Tuhan sama sekali. Ini free will kayak gitu ya. Di balik itu ada fatalism ini yang diusung oleh Jabariyah, Jaham bin Sufyan, kalau Ja'ad bin Dirham tokohnya, itu manusia dalam keadaan terpaksa ya. Jadi kalau dia bergerak ya karena digerakkan Tuhan, kalau berjalan ya karena dijalankan Tuhan, dan seterusnya. Nah, kemudian di ahlu sunnah di tengah-tengah, manusia berusaha, Tuhan yang menentukannya. Rentek berjalan itu manusia, tapi perbuatan berjalan itu yang mencipta adalah Allah ya. Ya, kita diikuti oleh diperintahkan mengikuti sunnah, ojo mengikuti rokyu, jangan menggunakan pendapat ya. Bukan berarti mikir gak oleh lah, mikir itu harus ya, tafakur itu harus, tapi dilihat-lihat posisinya kayak apa dan porsinya kayak apa nih. Posisinya kayak apa dan porsinya kayak apa. Karena ngeten ya, ijtihad sendiri itu adalah penggunaan akal. Istimbat itu juga penggunaan akal, penggunaan rasio juga. Mikir itu ya. Orang melakukan hukume piye iku mikir. Di proses berpikir. Tapi ya itu tadi ya, kalau wis notok berhadapan dengan wahyu, kalau wahyu mengatakan A, ya, walaupun kita berpendapat B, yo kita harus ngikuti A. Itu ahli sunnah wal jamaah demikian. Dan yang Mu'tazilah ya mengedepankan wahyu, milih B ya, karena nggak logis bagi mereka. Kita lanjutkan. Warwa Ibnu Wahab an Ibni Syihab Az-Zuhri. Ini Ibnu Syihab Az-Zuhri termasuk tokoh yang ditugaskan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk kodifikasi hadis ya. Jadi tokoh yang mencanangkan pembukuan hadis itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini mujaddid pertama dalam Islam, ini disepakati ya. Semua orang kalangan umat itu menyepakati bahwa mujaddid pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan jasanya yang terutama adalah kodifikasi hadis. Jadi kalau Abu Bakar itu kodifikasi Quran ya, di masa Abu Bakar atas inisiatif Sayyidina Umar. Tapi kalau hadis ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, termasuk tokoh yang ditugaskan itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Qala innal yahuda wan nasara inama insalahu minal ilmi ladzi kana bi aidihim hina istaqallur ra'ya wa akhadu fihi. Jadi Yahudi dan Nasrani itu lepas dari ilmu yang ada di tangan mereka. Jadi mereka punya ilmu ya, menguasai ilmu itu, tapi kemudian lepas
Gara-gara apa? Hina istaqallu ru'ya. Jadi ketika merasa merdeka, bebas untuk berpendapat, menggunakan pendapat sendiri. Jadi duwe ilmu tapi gak gelem menggunakan ilmu itu, tapi malah milih pendapatnya dewi, mengedepankan akal. Wa akhadhu fihi, dan mereka mengambil ra'yu tersebut. Ini sama dengan yang tadi, mulai menyimpang manakala pendapat-pendapat akal yang dikedepankan, pendapat-pendapat ra'yu yang dikedepankan. Niki benten kalih anu lho nggih. Misale madhab Abu Hanifah disebut ahlur ra'yi. Ya. Kemudian madhab Imam Malik sebagai ahli hadis. Ini bukan kok kemudian berarti jelek no madhab Abu Hanifah, bukan ngoten ya. Penggunaan akalnya di sini itu pun benten ngeten ya. Dados mergane Abu Hanifah kan ten Irak. Ya. Di Irak, maka jauh dari Madinah. Lah pusat hadis ada di Madinah, sehingga lebih menggunakan ra'yu ya. Iku kok bukan terus ngalahke nas mboten ya. Porsinya penggunaan akal, penggunaan ra'yu di kalangan madhab Abu Hanifah lebih besar dibandingkan Imam Malik. Ngoten. Bukan kok kemudian akal digunakan melebihi nas, bukan begitu ya. Jadi para imam mujtahid yang 4 itu kadar penggunaan ra'yunya itu yang paling besar adalah Imam Abu Hanifah. Bukan kok kemudian mengalahkan nas ya. Bukan itu yang dimaksud. Nah, mengapa Imam Malik cenderung sebagai ahli hadis? Karena tinggalnya ada di Madinah, dan di Madinah itu perilaku sahabat, perilaku umat ya niru Rasulullah ketika beliau masih hidup. Nah, kemudian direkam oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta itu. Jadi ahlur ra'yi di dalam pendapat Imam Abu Hanifah ini berbeda dengan yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani seperti saya ceritakan tadi. Apapun ketika kita berpikir itu pasti menggunakan akal. Ijtihad yang dilakukan oleh para Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ya menggunakan akal juga. Maka dan ketika berpikir itu pasti menggunakan mantek gitu loh ya. Pasti menggunakan logika. Orang berpikir itu pasti menggunakan logika, menggunakan mantek. Jadi ya ojo terlalu antipati dengan filsafatnya, dengan logika ya, karena ketika kita berpikir ya pasti menggunakan logika itu. Sama dengan ketika kita berbicara itu pasti menggunakan nahwu shorof kalau berbahasa Arab. Kalau nggak menggunakan nahwu shorof ya nggak bisa ya. Saya pernah ngoreksi materi pidato gaweane salah satu pondok itu kewekelen aku ya, karena nggak menggunakan nahwu shorof. Pokoknya aduh, kok koyok ngene ternyata ya. Jadi gampangannya sederhana, contohnya ngeten ya. Saya pergi ke pasar kan dhahabtu ilas suki. Yo gak terus dhahaba ana ilas suki. Nah itu gitu ya, dhahaba ana ilas suki. Mergo dhahaba iku pergi, ana saya kemudian ke itu ila, pasar itu suk. Sehingga dhahaba ana ilas suki. Haduh dengan kacau. Ya pengenane aku ya rada kekelen juga ada di sekitar sini. Anak truk tulisannya kok ngene to. Anu. Don't to milk. Yang misalnya tadi jangan ke susu. Don't to milk itu maknane ojo ke susu, karena don itu jangan, kemudian ke itu tu, milk itu susu. Jadi jangan ke susu bahasa Inggrisnya dan tumilek kewekelen ya. Walah yo kok yo enak ya. Kreatif gitu ya. Itu sama dengan saya kelas 2 SD bahasa Indonesia ya. Nyambut gawe wi bahasa Inggris, bahasa Indonesiane apa?
Nyambut gawe. Lah ketika itu kelas loro kan, go ngiso aku ya. Terus tak akali. Nyambut kuwi pinjam. Gawe kuwi buat. Jadi tak jawab pinjam buat gitu ya. Nyambut gawe ya. Kalingan ya. Sama dengan itu. Jadi ketika kita berbicara berbahasa Arab, nyusun kalam, ya itu pasti menggunakan nahwu sorof. Kalau enggak ya enggak bisa dipahami. Sama dengan logika juga gitu. Ketika kita berpikir ya pasti menggunakan mantek, menggunakan logika. Kalau enggak ya enggak bisa. Ada silogisme, ada macam-macam ya. Ilmu kalam itu loh ya. Pembuktian dalil akli, wujud, kidam, bakok. Itu kan filsafat sekali itu. Apa dalil Allah wujud? Ya adanya alam semesta. Itu filsafat. Piye dalile Allah kidam? Ya nanti kalau enggak kidam hudus. Kalau hudus berarti daur dan tasalsul. Ya, kalau enggak itu dan seterusnya itu filsafat banget itu. Ya. Dan itu sah-sah saja. Wa rawa al-Bukhari fi sahihihi an Urwata radhiyallahu anhu qala hajja alaina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Umar haji ya. Fasami tuhu yaqulu. Kemudian saya mendengar Abdullah bin Umar ngendika, sami tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah Umar ngendika bahwa beliau mendengar Kanjeng Rasul bersabda. Innallaha la yangzi'ul ilma ba'da in a'tahumuhu intizaan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu setelah memberikan ilmu tersebut pada kaum ya, langsung sekali ambil gitu. Jadi kok terus hilang ilmu belas wali kabeh wong, bukan gitu caranya ya. Walakin yang tazi'uhum minhum ma'aqabdil ulama bi ilmihim. Tetapi dengan cara Allah mencabut ilmu itu dengan mengambil para ulama. Jadi ulama-ulama yang memiliki ilmu itu diwafatkan, dimatikan seperti dalam bulan-bulan ini banyak sekali para ulama yang wafat ya. Para pengasuh pesantren mbuh kena Covid, mbuh terpengaruh Covid, mbuh piye, tapi yang nyata adalah banyak sekali para pemangku pesantren, para gus yang dalam masa-masa bulan ini sangat banyak yang wafat ya. Fayabko nasun juhalun yastaftuna fayaftuna biro'yihim fayadiluna wayudillun. Jadi mergo para ulama wis akeh sing diwafatkan, maka sing keri, sing jene adalah manusia-manusia yang bodoh. Yustaftuna dijalui fatwa. Orang yang bodoh itu dijalui fatwa. Lah bodoh gak ngerti kudune yang jawab ora iso, tapi dhek bangga ngekei fatwa. Lah wis ora iso dijalui fatwa lah kok memberi fatwa ya. Yustaftuna fayaftuna, maka mereka memberi fatwa biro'yihim dengan pendapat mereka. Fayadilluna wa yudillun, maka ya menjadi sesat dan menyesatkan. Jadi lak ndek mantek jenenge jahil murokab. Jadi lak gak iso kemudian ditanya itu yo ngomong gak iso, wis jenenge jahil tok. Lah wis gak iso ditanya terus jawab jahil murokab, bodoh double kuadrat. Lah kok saged sing nomor 1 dhek bodoh. Iki wis kebodohan. Lah sing nomor 2 dengan bodoh dia menjawab itu dhek bodoh lek dhek gak ngerti lah bodoh. Dia tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dan orang itu ya rajulun yadri wa yadri anahu yadri. Ini yang tingkat pertama. Orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Ini ranking awal. Ngerti, yo ngerti lah dhek ngerti. Sing nomor 2
yadri wala yadri anahu yadri. Orang yang ngerti tapi tidak ngerti kalau dia ngerti. Wong pinter tapi gak ngerti lah dhek pinter. Kuwi enak yo kan. Kon ngaji wah gak iso aku. Sampeyan sakjane iso ngalim. Ya, tapi aku kon nyambut ndero wedhek apa sampeyan. Ada banyak yang seperti gak pede lah ya, gak pede. Sing nomor 3 layadri bayadri anahulah ya. Orang ngerti tapi ngerti lah dhek gak ngerti. Bodoh tapi ngerti yang dhek bodoh. Cek mending penak ngadepi wong iki. Sesuk butuh berkat nggih, nggawa berkat kabeh. Wis acane rejepan iki, grutu-grutu rejepan. Wong kampung ngenten iki, manut kiai wis beres. Lah sing nomor 4 lho sing bregaudul iki. Orang ngerti, bodoh. Tek orang ngerti lak dhek kuwi gak ngerti. Bodoh gak ngerti yen bodoh. Niki jenenge jahil murakkab, dobel iki Mas. Namun tapi saiki ya repotnya begini sih ya. Mergo kan kaitannya karo gengsi. Ya, berapa banyak orang menyampaikan ilmu agama sakjane gak ngerti agama. Wong saiki jadi semacam mata pencaharian itu ya. Untuk mengais rezeki ini yang repot kan di situ. Nah, kalau tampil nggak bisa, wong sakjane gak tahu ngaji, gak tahu mondok, tapi kemudian ditanya arepe jawab gak iso kan gengsi. Ya, akhirnya yang jawab sak iso-isone ngawur ya. Ini kan sesat dan menyesatkan. Fahadattu biha Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa pangendikane Sayyidina Abdullah bin Umar tadi saya ceritakan kepada Aisyah. Tsumma inna Abdullah bin Umar haja ba'du. Faqalat ya ibna ukhti intolik ila Abdillah fastasbitli minhu alladhi hadatsani minhu faji'tuhu fasa'altuhu fahadatsani bihi kanahwi ma hadatsani. Jadi intinya di cross check apa bener pangendikan ini, hadis ini apa bener. Ternyata memang betul seperti itu ya. Fa'ata itu Aisyata fa'ahbartuha faqalat wallahi laqad hafidhu Abdullah bin Umar. Bener yang dingendikane Abdullah bin Umar itu seperti itu. Memang Kanjeng Rasul ngendikane juga seperti itu. Berarti ya, memang hafalan Umar kuat sekali Abdullah bin Umar ya. Wa fi Fathil Bari an Masrukin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala la ya'ti alaikum zamanun illa wa huwa asaru mimma kana qablahu. Ini padha karo sing tak jelasne mang. Tidak datang atas kamu semua suatu zaman kecuali dia lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Jadi zaman kuwi nyolot suwe nyolot elek. Gampang ya. Ada suatu zaman seperti zaman kita ini pasti lebih jelek dari sebelum kita. Sebelum kita lebih jelek daripada sebelumnya. Terus gitu. Engko zamane anake dhewe luwih elek tinimbang zamane awake dhewe. Putune dhewe luwih elek timbang awake dhewe. Terus gitu ya. Ya saiki lah awake dhewe kan bayangkan ngaten. Nabi Lut umate melakukan homoseksual, diadab. Anak sing nyuda timbangan diadab. Anak sing jadi punya kesalahan satu kesalahan sing dominan itu kemudian diadab. Lah zamane awake dhewe iki lho, kesalahane wis bayuh ya homoseksual ya wis akeh. Kok jo meneh nyuda timbangannya. Timbangane lho katut. Gampangane kan ngoten ya. Wis kabeh apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu zaman awake dhewe iki enak ngoten lho nggih. Dadi cara menerima siksa wis layak banget sajane tapi yo aja lah ya. Ini seperti itu kalau kita bandingkan ya mergo yo jekane para kekasih Allah, para wali, para ulama yang khos-khos tadi sehingga mungkin kita masih
tanda kutip dibiarkan ya, diberi kesempatan lah. Nah, sing tidak disebut di Quran itu bangsa Pompei. Jadi Pompei itu kota kedua setelah Roma. Ya, tahun 79 Masehi itu Gunung Vesuvius itu meletus. Nah, manusia itu tercetak dalam aktivitas kesehariannya. Ini sing tercetak lungguh, jadi patung lungguh. Jadi lava itu koyo gawe payek bayem lah. Ya, jadi lava mencetak orang jadi patung. Maaf, akeh sing lagi berhubungan badan berzina akhirnya jadi patung seperti itu. Ini Pompei. Sekarang sering beberapa waktu ini ditemukan arkeologi tentang ya situs-situs peninggalan bangsa Pompei itu. Mana sak mejo itu panganan jadi patung ya, roti lebar dan seterusnya. Ya. Nah, untuk bila min dalik itu diadab dengan siksaan yang luar biasa ya. Anjing tercetak bentuk anjing kae. Itu kota porno ya. Dinding-dinding gitu lukisannya ya orang lagi berhubungan seks ya. Jalan itu kan cara saiki tekel tapi dhisik zamane watu. Watu itu diukir gambare alat kelamin wong lanang wong wedok gitu. Jen kota pornografi ya. Itu diadab dengan cara gitu. Ya. Di Indonesia ada daerah yang juga diadab dengan jadi gunung kayak diambil diplekne yang desa itu. Ada ya. Jadi cara longsor tipete yo enak tapi enggak. Di malam hari gerutu kan suara lampu listrik mati ya tahun 51 atau berapa ya. Di gunung itu kayak dicabuk kemudian diplekne yang desa itu. Jadi perkebunan saiki ya. Jadi zaman ketika datang zaman baru, zaman itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Terus begitu. Ama ini la'u ayyinu amiron khairon min amirin wala aman khairon min amin. Walakin ulama hukum wa fuqaha hukum yadhabuna tumala tajiduna minhum kholfan. Ini tidak membahas masalah penguasa, amir atau orang apa namanya, dibahas adalah para ulama mereka, para ahli fikih mereka wafat, hilang ya. Kemudian tidak dijumpai adanya pengganti. Gampangannya ulama pergi tidak ada yang menggantikan. Gitu ya. Jadi dicabutnya ilmu seperti itu. Tuma yaji'u qaumun yaftuna fil umuri biro'yihim, maka akan datang suatu kaum yang memberi fatwa tentang perkara agama ini dengan pendapat akalnya. Ya akhirnya ya kaum itu menjadi rusak, agamanya menjadi rusak dan Islam menjadi hancur ya, roboh. Ini gara-gara seperti itu. Dia ulamanya wafat ya, tidak ada generasi yang semumpuni mereka. Karena yo abot mondok ya. Abot mondok itu. Ya, tadi ada yang sok mangan opo, yo mangan sego to ya masuk arepe apa ya. Tapi itu menjadi banyak pertanyaan gitu. Mondok terus mangan opo, yo bangga mangan seguan ngoten ya. Tapi ini pertanyaan itu menjadi hampir semua orang seperti itu. Di engko lak mondok terus iso nyambut gawe apa, mangan piye nasibe piye. Ini yang banyak. Ini saya pernah mengalami seperti ini ya. Jadi ketika saya masih sekolah dan ketika itu memang diharapkan bisa melanjutkan ke perkuliahan karena meraih nilai terbaik ya, baik ketika SD, sanawiyah maupun aliyah ya. Tapi kemudian memilih ke pesantren dan ini menjadi heboh banget ketika itu ya. Maka ten pilih wonten ingkang badhe
angkat tangan utawi mendiskusikan sesuatu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, sing paling sae ya cara iso ya. Ya mondok ya sekolah. Ya sekolah ya mondok. Kados kula sekolah kemudian ke pondok. Tapi kan kadang-kadang sekolah habis itu terus rabi lah kuwi gak sida. Mondok niku sing kanan kan ngerti. Wong ketika digabung antara sekolah karo mondok, pikirane bocah akeh mbelo sekolahe. Ternyata gitu ya. Jadi ketika sekolah digabung dengan pondok, bocah mesti mentingne sekolah. Ternyata seperti itu. Nah, kalau kan nate tanya anak saya ketika itu ya ngerangkep sekolah, ya mondok, ya jadi ketua OSIS dan double-double. Ya, pernah dipanggil oleh kepala sekolah ditanya, piye sampean ngatasi masalah itu? Program sekolah aja itu wis butuh pemikiran, mondok juga butuh pemikiran. Lah kok jawabnya saya di luar sangkaan itu begini. Lak kula ten sekolahan, wi gak mikir pondok blas. Dadi ya mikir sekolah. Tapi lak wis ndek pondok ora mikir sekolah blas, yo mikir pondok tok. Dadi kok yo pinter men badan gue ya. Jadi kalau waktu sekolah ora mikir pondok, lah waktu mondok ora mikir sekolah. Oh, kok yo logis juga jawabannya ya. Tapi yo angel wong itu wong ati ya. Ati. Wonten boleh sing badhe tangklet? Tangklet. Nggih. Kados teng Quran ku wonten ayat ma asobaka min khairin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Nggih. Kados Quran nggih. Nggih. Terus niku wonten dawuh teng kitab niku khairi wasarihi minallah. Nggih. Nah, ngeten nggih. Dadi pembicaraan itu ada namanya tataran hakikat, ada tataran syariah. Ya, pembicaraan itu ada tataran hakikat, ada tataran syariah. Tataran hakikat, semua hal apapun yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah. Kula nyekali sambok ngeten. Ya. Terus jenengan hadir ten majelis menika dan seterusnya. Itu karena dikehendaki oleh Allah. Itu hakikat. Nek wong mati, nek wong kecelakaan, Abu Jahal kafir, Abu Bakar beriman, itu dikehendaki oleh Allah semua. Itu hakikat. Tapi kalau secara syariat supaya hukum berjalan, ya, supaya hukum bisa berjalan, maka kalau ada kesalahan atau dosa atau maksiat, salahkan diri sendiri. Ora iso kok mencuri tertangkap, loh kamu kok mencuri? Takdir. Nah itu nggak bisa. Tataran syariat seperti itu. Dan orang berzina, loh kamu kok selingkuh gitu toh? Dikehendaki Allah ngene kok. Ya ora bisa, ya. Double hukumane minggu ya. Nah itu tataran syariat. Jadi ketika kita berbicara, ya apakah dalam tataran hakikat, apakah dalam tataran syariat. Ojo ngomong bab dunia syariat berlaku sehari-hari langsung menuju ke hakikat. Nanti berantakan, hukum nggak berlaku nanti. Nek bocah sekolah keri yang bendino. Kenapa tadi sama bendino keri? Takdir pak. Karo pipine dikuampleng-pleng. Pak sampean kok mukul iki takdir le. Ya nanti berantakan kayak gitu. Ngoten yang sini nggih? Nggih. Mbak pilih wonten. Jadi ya syariat ya jalan ya. Ini mungkin terjadi di kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang satu perspektifnya adalah perspektif hakikat, yang satunya perspektif syariah. Lah sing bener kedua-duanya
benar, tinggal nanti perspektifnya mana. Nggak bisa itu, karena salah satu nanti repot juga, hukum nggak berjalan kalau kita langsung ke hakikat. Tapi nanti kalau kita syariat nyel, ya kadang-kadang putus asa ya. Ada banyak hal yang kepasrahan itu menjadi penting. Contoh misalnya sakit nggak sembuh-sembuh, ya sepanjang takdiring ini piye meneh ya wis, ada legowo akhirnya ya. Jadi ya, tinggal nanti di mana pembicaraan itu diarahkan. Wabillah mengatakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasir umuruna umuruddin wa dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid din wa dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Li khamsatun utfi biha kharul wa ila khatim al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa baligna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al ahadu al fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nahdlatul Ulama memanggil